一定要将它碎尸万段。当今圣门丹脉首席，制成2个相同的吊坠。于是2岁时随母亲外出之后，爹娘却都不……我把他和娘葬在了一起。爹在8年前离世了，爹是遭人陷害才沦为废人。我们暂时不能离开宗门，脉仇家众多，很多人想杀我。谭云深受宗主青睐，我们姐妹如何相认？姐姐，谭云不能杀。谭云，不许胡闹！这样对自己的救命恩人不太……他的话便是本首席的，就是我功勋一脉的太上长老。快起来，不必多礼。Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan gimana film She-Hulk kemarin guys? Seru banget ya kan? Buat kalian yang belum nonton, silakan nonton One Man Shoujo atau part forward yang sudah Mimin upload kemarin malam ya. Oke guys, kita melanjutkan Dewa Pak Boy baru, malam lanjut Cusian Jet Dynasty nih. Nah di part 277 hari ini, Nitian Jejun, kita semua bakal melihat akhirnya terungkap latar belakang You Ying yang merupakan kakaknya Su Ping. Apa? Tetapi nanti You Ying juga ingin membantai Tan Yun guys. Hah? Kenapa lagi pula nih? Padahal kan udah diselamatin kemarin tuh. So maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Su Ping sang ketua divisi berjasa, dia akhirnya datang ke lapangan untuk melihat You Ying, ketua assassin sudah mengincar dirinya. Awalnya mau dikasih sedikit ampunan dengan membiarkan You Ying mencabut nyawanya sendiri. Tetapi karena diprovokasi, langsung Su Ping tusuk dan tuar. Ketika ditusuk, muncullah sebuah liontin giok yang membuat Su Ping auto panik. Dia memohon kepada Tan Yun untuk segera menyelamatkannya guys. Tentu itu membingungkan dong. Awalnya kan dieksekusi ya. Pas udah ditusuk, kok malah minta dihidupin lagi tuh. Hanya dengan cepat menyelamatkannya dengan menggabungkan beberapa obat menjadi satu. Setelah digabungkan dan diberikan, cuma butuh beberapa hari, You Ying sudah pulih dan terbangun guys. Dia sempat bingung kenapa diselamatkan oleh Su Ping. Semua itu karena kita pun masuk ke intro dulu ya guysku. 为何要救我？因为这个，我一直想杀你。 Su Ping pun menunjukkan liontin giok miliknya, sempat membuat You Ying bingung dapat dari mana dia. Kok liontin gioknya itu sama ya? Nah dari situlah Su Ping bercerita, tepat 43 tahun yang lalu, ada sepasang suami istri yang mendapatkan batu giok es berumur ribuan tahun. Disitulah mereka juga memiliki anak pertamanya guys, seorang wanita dinamai sebagai Shen Suzhen. 2 tahun kemudian mereka dianugerahi anak yang kedua dengan nama Shen Su Ping. Nah kedua suami istri membuatkan liontin giok dari batu es berumur ribuan tahun itu dibuat untuk kedua anaknya. Tapi ada satu hari, tiba-tiba putri sulungnya menghilang ketika pergi bersama sang ibu. 制成2个相同的吊坠。于是 si ibu yang merasa bersalah pun sampai stres guys. Ditambah suaminya waktu itu dijebak oleh orang jahat dan jatuh menjadi sampah. Itu membuat sang istri berakhir meninggoy karena stres bukan main. 2岁时随母亲外出。 Yes, benar. Itu merupakan cerita keluarganya Su Ping. Dan sekarang Su Ping mengaku kalau dialah adiknya You Ying yang memiliki nama asli sebagai Shen Suzhen. Sekarang kita panggil You Ying sebagai Suzhen aja ya guys. Suzhen sendiri bingung dan tidak mengingat apapun kenapa dia bisa berada di sekte Huangfu sampai menjadi bawahannya Fan Changhai. Dia benar-benar melupakan semuanya guys, tidak ingat apapun. Jadi yang bisa Suzhen katakan hanyalah minta maaf sudah berusaha menghabisi adiknya sendiri. Dari situlah Suzhen sadar kalau dia tidak ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dirinya memiliki nama sendiri. Su Ping sih mewajarkan hal tersebut karena kan dari awal mereka juga tidak tahu mereka berdua ini memiliki hubungan darah. Suzhen sangat ingin melihat sosok ayahnya guys.
Tetapi sayang, sang ayah sudah meninggal tepat 8 tahun yang lalu. Sudah dikuburkan bersama ibu mereka. Itu membuat Su Chen sedih bukan main. Ketika dia mengetahui identitas aslinya, malah tidak bisa melihat kedua orang tuanya guys. Sungguh langit ini tidaklah adil. 爹娘却都不……我把他和娘葬在了一起，爹在8年前离世了。 Tapi Supin tetap yakin kedua orang tuanya itu pasti bangga melihat kakak beradik kembali bersatu. Youing ingin tahu siapakah yang sudah menjebak ayah mereka. Pengen dia balaskan dendamnya guys. Yes, benar. Itu adalah Kong Sun Yang Chun, ketua divisi pil Gerbang Suci yang sekarang. Tetapi kalau ingin balas dendam, harus merencanakannya dengan matang. Soalnya si Kong Sun Yang Chun ini memiliki ranah yang sangat tinggi. Berbahaya kalau mereka asalnya rane. 一定要将他碎尸万段。当今圣门丹麦首席，爹是遭人陷害才沦为废人。 Nah, sebenarnya Su Chen ingin melihat makam dari kedua orang tuanya. Bukannya nggak bisa sih? Tetapi kan masalahnya sekarang Su Ping sudah menjadi ketua divisi. Jadi pasti ada banyak orang yang mengincar dirinya pengen membantai dia guys. Maka dari itu, untuk sekarang mereka belum bisa meninggalkan divisi berjasa. 我们暂时不能离开宗门，脉仇家众多，很多人想杀我。如今皇府圣宗实脉， Sang kakak berjanji akan terus melindungi dan membantu adiknya Su Ping. Tetapi Su Chen pengen meminta satu permintaan kepada Su Ping, dan menurut Mimin, permintaan satu ini cukup gila nih. Dia pengen Su Ping membantu dia menghabisi Tan Yun guys. Apa? Dengan alasan Tan Yun sudah begitu berani menghina-hina dirinya. Wah, nggak beres nih. Tentu Su Ping tolak lah. Tan Yun bukanlah orang yang bisa dihabisi. 我们是一家人。 Pertama, dia disukai oleh ketua sekte. Kedua, Tan Yun lah yang mempertemukan mereka berdua. Dan ketiga, dialah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya Su Chen. Mana bisa menghabisi orang yang sudah menyelamatkan hidupnya kan? Dari situlah Su Chen mengerti. 他救谭云深受宗主青睐，我们姐妹如何相认？姐姐，谭云不能杀。 Dan untuk sekarang, mereka bakal beristirahat dulu. Sementara itu, Tan Yun yang sedang asik menunggu di luar. Dia sempat penasaran akan hubungannya si Su Chen dan Su Ping. Gak lama dari itu, Su Ping pun keluar memperkenalkan Su Chen sebagai kakaknya. Su Chen menyuruh Tan Yun untuk bertindak sopan di hadapannya atau bakal dihabisi. Tetapi Tan Yun balas, jadi seperti ini ya cara Anda memperlakukan penyelamat. Membuat si Su Chen kesal bukan main. Segera mereka pun pergi dari sana karena ingin mengumumkan hal penting kepada seluruh divisi berjasa. Sepertinya sih pengen mengumumkan Shen Su Chen sebagai kakaknya Su Ping nih. Kita lihat saja nanti. 谭云，不许胡闹！ 这样对自己的救命恩人不太合适吧？ Singkat cerita, semua orang sudah dikumpulkan tepat di lapangan. Itu sempat membuat semua orang kaget atas kemunculan Su Chen. Tetua Qing Feng sempat gak percaya guys. Seingat dia di zaman dulu, kakaknya Su Ping sudah dianggap meninggal karena menghilang. Saking senangnya dia sampai berlutut. Wadidaw. Su Ping mengumumkan kepada semua orang kalau kakaknya Shen Su Chen akan menjadi tetua tertinggi dari divisi berjasa mereka. Sehingga perintah dari Su Chen itu sama dengan perkataannya Su Ping. Bagi yang berani melanggar, maka harus siap untuk dieksekusi. Demi merayakan berita baik acara hari ini, 便是本首席的，就是我功勋一脉的太上长老，弟子在。 快起来，不必多礼。 semua orang dipersilahkan libur selama 3 hari dulu. Barulah setelah libur nanti, pagoda ruang dan waktu bakal dibuka lagi guys. Dan semua orang boleh masuk untuk berlatih lagi. Sekarang mereka mendapatkan kesempatan berlatih selama 5 tahun. Mantap. Makin overpower dah murid-murid divisi berjasa ini ya kan. Dan semua orang pun pergi dari sana.
Xiao dan Jiang sekarang sudah tidak menetap di divisi mereka lagi, sehingga Su Ping mempersiapkan ruangan pagoda khusus untuk mereka berdua guys. Mantap nih. Para wanita Tanjin bisa berkumpul tanpa perlu LDR lagi nih ya guys ya. Hehe. 给诗瑶和紫嫣都留了位置。舍西，弟子有个不情之请。弟子告退。 Nah, si Su Ping sengaja memberikan libur selama 3 hari karena dia percaya gurunya nanti akan menemui dia selama 3 hari itu. Karena kan setelah 3 hari, Su Ping juga bakal memulai pengasingan diri sampai 5 tahun. Gak bakal ketemu gurunya lagi ya guys. Ya jelas lah, Tanjin juga kan mengasingkan diri selama 5 tahun. Jadi mereka gak bakal bertemu nih dalam waktu yang cukup lama. Nah, makanya si Su Ping sengaja mengadakan libur selama 3 hari supaya bisa bertemu dengan gurunya dulu. Hehe, kangen dia guys. Wah. Lantas kira-kira apa yang bakal Tanjin lakukan selama 5 tahun itu? Gak mungkin dia full mengasingkan diri kan guys, ya enggak? Oke. Langsung saja jadi. Kita nanti semua bakal melihat di part 278 Ni Tian Zhejun against the Sky Supreme. Kita semua bakal melihat 5 tahun ke depan bakal terjadi yang namanya kompetisi melawan 9 divisi lainnya. Makanya semua murid divisi berjasa disuruh untuk mengasingkan diri selama 5 tahun juga. Tanjin yang mulai mengasingkan diri. Dia bertekad memenangkan kompetisi ke-10 divisi berjasa. Karena dengan begitu, bisa mendapatkan harta dari hadiah. Nah, dengan mendapatkan harta, maka si Su Ping bisa dijadikan sebagai orang suci. Atau pangkatnya dinaikkan gitu guys. Dengan lebih tinggi jabatannya, otomatis, maka semakin mudah mencari tahu rahasia dari para petinggi yang ada di sekte Huangfu. Sementara itu sang kakak Suchen menasihati Su Ping supaya mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia suka guys. Daripada telat ya kan, yang tidak lain dimaksud adalah si Tanjin gurunya sendiri. Nah, apakah Su Ping akan menyatakan perasaannya kepada Tanjin? Ini bakalan seru ya guys. Seperti biasa, update lagi nanti untuk part 278 episode 299 yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat dan Senin. Tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobi Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.